Season 2. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan penuh berkah. Bab 89. Om Presdir terpikat gadis miskin. Luna, segera pulang. Naik taksi jika kau tidak membawa mobil. Jika saat rapat kakak masih berlangsung dan melihatmu masih bersama dengan kukang ini, kakak akan membekukan semua kartu kreditmu. Ancam Arya tegas. Kakak, aku bukan anak kecil lagi. Aku juga bukan anak kuliah yang masih mendengarkan ancaman kakak seperti dulu. Aku sudah 27 tahun dan seharusnya bebas dekat dengan laki-laki manapun. Toh aku sendiri sudah melajang sangat lama, impianku juga ingin menikah sebelum usiaku semakin bertambah. Kata Luna terkekang. Kakak saja tidak masalah saat seusia denganmu di umur 27 tahun belum saja menikah. Timpal Arya. Kenyataannya karena kakak menunggu angin, bukan? Semua orang terus mempertanyakan kapan menikah. Aku juga mengalami pertanyaan itu sekarang. Sampai akhirnya kakak sendiri dijodohkan dengan Dini yang masih belia usianya. Aku juga wanita. Aku ingin mencari pria yang bisa menikah denganku saat ini. Lalu, Luna menambahkan. Coba lihat Dini. Sejak usia 19 tahun dia sudah menikah dan tidak memikirkan apa-apa lagi. Bahkan dia juga akan memiliki anak yang ketiga. Murung Luna sepertinya lelah hidup melajang di usianya yang sudah matang untuk membentuk keluarga. Dokter Luna, kau ingin menikah? Jika ada pria yang saat ini akan melamarmu di depan kakakmu bagaimana? Dia sendiri sudah lebih dulu tidak merestui hubungannya. Gumam Zain kembali tersenyum sendiri. Apa yang sedang kau tawakan, Kukang? Cerca Arya. Apa masalahmu, Tapir? Selain mulutmu moncong, ternyata matamu tajam juga, ya. Ejek Zain tak henti. Jangan berani macam-macam denganku, ya. Kau sendiri yang mengatakan usia kita berbeda 1 tahun dan lebih tua diriku. Itu artinya kau yang muda harus menghormatiku yang sudah tua usianya. Kau mengakui dirimu sudah berumur rupanya. Syukurlah, Tuhan menyadarkan dirimu yang so muda dan masih kuat, padahal tulangmu itu sudah rapuh. Diuntungkan saja aku masih memanggilmu dengan Tapir dan bukan babi. Kedua hewan ini kan sekilas mirip. Stop. Diam. Kalian bertengkar seperti anak kecil saja. Jika Dini yang melihat tingkah kalian berdua, dia pasti akan menjewer telinga kalian. Aku sedang berbicara, kalian malah sibuk saling mengejek. Emosi Luna telinganya pening mendengarkan dua pria ini terus bertengkar. Daripada Luna bisa stres terus berlama-lama di sana, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Arya dan Zain dengan kesal dan sedikit menghentakkan kakinya. Zain pun hendak pergi mengikuti Luna, Arya pun menghadang Zain dan memperingatkan dia untuk tidak mendekati adiknya lagi. Hal itu tidak membuat Zain mengerti, ia menyingkirkan Arya dari hadapannya untuk tetap mengikuti Luna. Langit sudah mendung sejak sore tadi. Hujan masih saja deras. Zain melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi karena ia harus pergi secepat mungkin. Ini adalah hari spesial Luna di mana usianya sudah menginjak 28 tahun dan diadakan perayaan di mansion Pratama, mungkin sekaligus merayakan status jomblonya. Zain mendapatkan pesan masuk dari Luna yang mengundangnya untuk menghadiri perayaan ulang tahun miliknya saat siang tadi terjadi pertengkaran di kafe. Jika Arya tidak datang dan menghancurkan kebersamaan mereka, mungkin Luna sendiri ingin mengundangnya langsung. Mobil Zain berhenti di depan mansion Pratama dan memarkirkan mobilnya di halaman luas itu. Kebetulan hujan sudah reda dan Zain tidak perlu berlari untuk masuk ke dalam. Luna sedang berdiri meninggalkan para tamunya melihat keluar. Ia tampak cemas menunggu kehadiran seseorang yang sangat ia tunggu kedatangannya. Setiap tamu baik teman ataupun kerabat,
Luna mengedarkan pandangannya untuk menangkap wajah seseorang. Dalam lamunannya, Ansel dan Arsene datang bersama kedua orang tuanya dan mereka lebih dulu masuk membiarkan anaknya bersama bibinya ke tempat semua orang sudah berkumpul. Wah, bibi sangat cantik sekali malam hari ini. Pungkas Ansel memuji. Terima kasih Ansel, Arsene, kalian sudah datang ke acara ulang tahunku. Balas Luna ramah. Siapa yang mengatakan tidak akan datang? Aku pasti akan datang ke acara pesta-pesta ini, banyak makanan yang bisa kumakan. Ini hadiah untuk bibi dariku dan Arsene. Kami yang menyiapkan ini berdua. Kata Ansel menyodorkan sebuah kotak hadiah yang dibungkus indah. Wah, sepertinya ini akan menjadi hadiah terindah dari kedua keponakanku. Terima kasih ya Arsene, Ansel, nanti bibi akan membukanya. Terima. Luna mengambil hadiah itu. Bibi berulang tahun ke usia 28, ya? Tanya Ansel melihat lilin berangka 28 di bolu ultah Luna. Iya. Jawab Luna singkat. Lalu, kenapa bibi belum menikah? Ibuku saja berusia 27 tahun sudah menikah dengan ayah, dan memiliki anak seperti kami. Bahkan akan memiliki adik bayi. Polos Ansel. Luna pun terdiam dan malah murung terlihatnya. Perlahan senyumnya yang sempat ia ukir menyambut keponakannya itu hilang. Arsene pun menyikut pelan adiknya. Ada apa kak? Kau ingin segera bibi memulai potong kuenya? Kakak sudah lapar. Malah bertanya demikian Ansel. Arsene pun berbisik. Jaga bicaramu. Orang dewasa akan sensitif jika ada seseorang yang bertanya kapan dia menikah. Kau lihat bibi, gara-gara bicaramu dia terlihat jadi murung. Itu artinya dia tidak suka ada orang yang bertanya kapan menikah. Tapi ibu kita saja sudah menikah. Aku hanya bertanya kenapa bibi bisa belum menikah. Bisik Ansel bertanya. Berhenti memikirkan itu. Bibi akan segera memulai acaranya. Ajak Arsene menjauh dari Luna. Luna pun menatap kedua anak kecil yang tengah berjalan dan menjauh darinya pun dengan tatapan sendu. Anak kecil saja bertanya kapan aku menikah. Kiranya kapan? Aku juga tidak tahu kapan hari itu akan datang. Ansel, lain kali jangan bertanya itu padaku. Aku dan ibumu memang memiliki nasib yang berbeda, dia lebih beruntung dariku. Dia sudah memiliki anak, suami, sedangkan aku masih menunggu pangeran yang datang melamarku. Lirih Luna bersedih hati. Di saat kesedihannya, terlihat Zain yang tampan itu muncul dari kegelapan dan semakin lama menampakkan cahaya dalam jati dirinya. Penglihatan Luna pun sedang berfantasi. Luna menatap Zain dengan terkagum. Dalam penglihatannya, Zain datang memakai pakaian seperti pangeran tengah tersenyum ke arahnya membawa bouquet bunga dan kotak cincin, berjalan gagah menghampirinya. Luna pun berada dalam imajinasinya hingga ia disadarkan dengan suara barito menusuk di telinganya. Dokter Luna, kau bisa mendengarku? Hei! Jentikan suara Zain menyadarkan seorang putri tidur yang tengah berimajinasinya itu. Ak! Ya, Tuan Zain, kau sudah ada di sini rupanya. Ucap Luna gugup dan tidak karuan gelagapnya tersipu malu. Zain hanya mengernyitkan dahinya dengan tingkah Luna yang salah tingkah. Ya, dari tadi aku memanggilmu tapi tidak menjawab. Kata Zain yang membuat Luna semakin salah tingkah. Ak, lupakan masalah itu, kau tidak membawa cincin lamaran. Maksudku kau tidak membawa hadiah. Luna keceplosan dan dengan segera meralat kesalahannya walaupun sempat terdengar jelas oleh Zain. Tentu saja aku membawanya. Aku tidak mungkin datang hanya untuk menumpang makan tanpa membawa sesuatu untukmu. Jawab Zain dengan senyum nyengirnya. Iya, syukurlah kau membawa hadiah untukku. Aku sendiri tidak ingin mengundang tamu yang hanya membawa perut kosong saja. Hehe,
Ini hadiah untukmu. Aku mempersiapkan hadiah ini secara mendadak karena kau sendiri mengundangku terlalu sore. Kata Zain. Terima kasih. Aku jadi tidak sabar membuka hadiahnya. Tapi nanti saja setelah acara ini selesai. Sekarang ikut aku ke dalam agar aku bisa memulai acaranya sekarang. Luna pun tanpa sadar menarik tangan Zain dan menggandengnya untuk masuk. Zain sendiri tersentak. Ia tidak bisa melepaskan ajakan Luna dengan tangan yang memegangnya ditarik pergi. Perasaan senang bermunculan dalam hati yang menggebu-gebu. Kau tahu, sedari tadi setiap tamu yang datang aku menghiraukan mereka dan hanya menunggumu yang datang. Orang pikir aku menyambut mereka dan padahal bukan. Hah. Secara langsung Luna mengatakan kejujuran yang ia sendiri katakan tanpa sadar. Zain hanya tersenyum menatap belakang Luna. Jantung semakin berdetak saat mendengar Luna hanya menunggu dia seorang. Bab 90. Ayo tiup lilinnya Luna. Titah Bu Amira setelah menyalakan lilin itu. Luna menutup mata untuk berdoa di tanggal kelahirannya. Doa yang Luna panjatkan hari ini adalah segera dipertemukan dengan jodoh agar dia bisa menikah dan memiliki keluarga yang didambakan seperti layaknya orang lain yang bahagia bersama anak dan suami mereka. Apalagi di usianya yang 28 tahun dan desakan orang lain yang selalu mempertanyakan kapan menikah. Sudah memiliki calon atau belum? Selesai berdoa ia membuka matanya. Meniup lilin di depannya sampai lilin itu padam. Tepukan tangan semua orang mengiringi bolu yang dipotong Luna. Sebuah bolu yang baru saja disimpan di piring nakas akan segera mempertemukan dia pada orang dengan penerima suapan pertama. Setiap tahun suapan pertama bolu ulang tahun selalu diberikan pada ibunya. Hal itu dilakukan sebagai ucapan terima kasih Luna pada Bu Amira yang senantiasa sudah melahirkan dia hingga bisa menatap dunia ini dan selalu menjadi seorang ibu yang baik, selalu mendukung dan memberikan kasih sayang penuh sebagai seorang ibu. Hal yang tidak disangka, sebuah suapan bolu mengarah semakin dekat pada seseorang dengan gemetar. Gigitan bolu itu membuat bolu yang baru dipotong kehilangan separuh. Semua orang tercengang menatap tidak menyangka. Suasana semakin hening dan tidak ada sumber suara seekor semut apapun. Luna memberikan suapan pertama itu pada Zain. Sebuah ciuman manis di punggung tangan kanan Luna mendarat, dari Zain yang membuat keluarga dan tamu syok. Zain benar-benar nekat dan tidak mementingkan keadaan sekitar, sepasang mata terkejut menatap mereka. Dia mencium tangan adikku. Pekik Arya geram. Arya meremang menyaksikan kenekatan itu. Ingin sekali ia menghajar Zain dan menjauhkan dari adiknya itu. Tapi Dini menahan suaminya dengan memegang tangan Arya sangat erat. Dini mengatakan ini adalah acara ulang tahun Luna dan tidak sepantasnya Arya memperkeruh keadaan ini yang bisa membuat Luna marah. Hanya ketemperamental Arya dipergunakan untuk menghancurkan tanggal spesialnya hari ini. Paman mencium tangan bibi. Kenapa? Tanya polos Ansel sampai memiringkan kepalanya ke kanan. Ini biasa dilakukan oleh orang dewasa yang ada sesuatu. Lugas Arsen mempresentasikannya dan tersenyum kecut. Ada sesuatu apa? Apakah Paman Zain dan Bibi Luna sedang memulai permainannya? Di setiap acara ulang tahun selalu ada permainan untuk anak-anak, bukan? Kapan kita bisa bermain? Kata Ansel yang tidak pernah mengerti dan hal itu membuat Arsen stres dan enggan menjelaskan lagi. Benar-benar tidak ada gunanya menjelaskan pada anak kecil seperti dia. Dia sendiri yang bertanya dan selalu bingung saat dijelaskan. Benar-benar dangkal pikirannya. Bicara Arsen dengan ketus dalam hati menghina adiknya sendiri. Teman Luna bahkan kedua orang tuanya bertanya-tanya apa hubungan Zain dan Luna sebenarnya. Apakah ada hubungan? Apalagi Arya yang tidak bisa menerima perlakuan Zain pada adiknya yang semena-mena itu.
Sedari tadi ia menahan amarah sampai mengepalkan kedua tangannya sendiri. Dasar pria bajingan. Awas saja kau. Setelah acara ini selesai aku akan memberimu pelajaran. Ancam Arya menggerutu dalam hati menatap Zain dengan tatapan elangnya. Suamiku, kenapa kau terlihat marah seperti ini? Aku tahu kau marah karena kakakku secara satu pihak telah mencium tangan Luna di hadapan semua orang tadi. Tapi tidak seharusnya kau marah, kita tahu jika mereka ada sesuatu dan mungkin tadi Kak Zain kehilangan kendali sehingga dia sendiri tidak bisa mengontrol emosinya. Jika mereka benar memiliki hubungan spesial, tugas kita hanya mendukung mereka dan membiarkan mereka mengambil langkah selanjutnya. Ucap pengertian dini. Jika benar memiliki hubungan, kau menyetujui hubungan mereka? Tanya Arya tegas. Ingin bertindak apa lagi? Kak Zain sendiri berusia 34 tahun dan belum saja menikah. Luna sendiri belum menikah dan mungkin saja karena tak kunjung menikah mereka berjodoh. Jawab Dini. Arya pun berdecak kesal dan memutarkan bola matanya malas. Entah apa yang membuat Arya tidak merestui hubungan Luna dan Zain. Rasa tidak menyukainya itu timbul saat ia datang sebagai kakaknya Dini dan selalu menghabiskan waktu bersama istrinya. Pantas Arya cemburu, dulunya pria itu datang sebagai klien Arya yang ternyata mencintai istrinya. Ia bersembunyi memanfaatkan di balik status kakak kandung untuk mendekati Dini. Hingga saat ini Arya selalu melarang keras Dini berdekatan dengan kakaknya. Acara pun kembali berlanjut setelah mendapat serangan jantung mendadak. Acara ulang tahun tak sampai di situ saja, Zain dan Luna berdansa di tengah undangan yang datang dan menyaksikan mereka berdansa. Seperti keluarga kerajaan yang baru menikahkan putri dan pangerannya, mereka berdansa di hari itu untuk mengungkapkan kebahagiaan. Gerakan kaki dan dansanya sangat lihai dilantunkan aransemen lembut dan romantis. Mereka sangat cocok sekali. Puji Dini terkagum sampai matanya berbinar-binar. Dini, kau tahu apa hubungan Luna dan juga Zain? Apakah kakakmu sering bercerita mengenai Luna? Ibu akui Luna itu sangat cocok dengan kakakmu. Ucap Bu Amira mendekati Dini untuk menanyakan sesuatu. Dari awal mulainya acara hingga pemotongan bolu tadi yang paling membuat orang syok, Bu Amira tidak fokus, pikirannya berkecamuk bertanya akan sebuah jawaban pasti. Aku sendiri tidak tahu jawaban yang sebenarnya, Ibu. Kakak tidak pernah menceritakan permasalahan hatinya itu dan kakak kerap kali menghindar saat aku bertanya mengenai Luna. Sepertinya untuk saat ini mereka belum bisa jujur. Kata Dini. Bu Amira pun mengangguk-angguk paham. Tapi fenomena yang terjadi hari ini sudah menjelaskan segalanya. Katakan saja pada kakakmu jika kami tidak mempersalahkan dia untuk menyukai Luna. Datang saja pada kami jika dia benar-benar ingin memiliki putri kami. Pernikahan kedua dengan besan yang sama akan memperkuat tali keluarga kita. Kita tidak perlu mencari besan atau menambah besan baru dengan orang lain. Hah! Pungkas Bu Amira terkekeh di akhir kalimat. Tentu saja Ibu, aku akan menyampaikan pesan Ibu pada kakak nanti. Aku akan bicara padanya jika kita mendukung mereka. Kata Dini sambil tersenyum.